Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diary PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang pencairan PKH dan BPNT tahap 1 tahun 2022. Sebenarnya sudah sampai mana sih prosesnya ini? Kok masih belum cair juga hingga saat ini ya sahabat YouTube? Padahal para KPM ini sudah banyak yang menanti ya sahabat YouTube. Nah, kira-kira sampai mana prosesnya? Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diary PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary PKH ini. Dan silahkan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya tentang pencairan PKH dan BPNT tahap 1 tahun 2022. Sebenarnya sudah sampai mana sih prosesnya? Kok hingga saat ini masih belum cair juga? Wajib mengetahuinya ya para keluarga penerima manfaat tentunya, karena sudah banyak para KPM ini yang menanti kapan dicairkan bantuan sosialnya ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, perlu dipahami bersama saat ini sudah memasuki minggu terakhir ya sahabat YouTube. Sudah menjelang minggu terakhir di bulan Januari tahun 2022. Tentunya sudah banyak yang menunggu kapan nih bantuan sosial baik itu PKH maupun BPNT dicairkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia ya sahabat YouTube. Nah, perlu dipahami oleh sahabat YouTube semua, jadi pencairan PKH maupun BPNT ini membutuhkan proses ya sahabat YouTube. KPM ini kan taunya bantuannya masuk ke rekeningnya, padahal sebelum bantuan tersebut masuk ke kartu KKS, masuk ke rekening para KPM, jadi banyak ataupun panjang proses pencairan tersebut ya sahabat YouTube, mulai dari diterbitkannya SK, kemudian SP2D, proses transferring dana, dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan pengetahuan ataupun berbagi pengetahuan kepada sahabat YouTube semua. Sebenarnya proses penyaluran bantuan sosial baik itu PKH maupun BPNT ini seperti apa sih prosesnya dan lembaga apa saja yang terlibat di dalamnya. Nah, sahabat YouTube semua, di sini saya sudah merangkumnya. Jadi dalam proses penyaluran bantuan sosial baik itu PKH maupun BPNT ada 4 lembaga ya sahabat YouTube yang terlibat di dalam proses penyaluran bantuan sosial tersebut. Lembaga yang pertama adalah pihak Pusdatin, Pusat Data Informasi Kesejahteraan Sosial, yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia ya sahabat YouTube. Jadi yang pertama adalah Pusdatin. Nah, tugas Pusdatin ini adalah menyiapkan ataupun memproses penyiapan data KPM yang sudah valid dan padan antara DTKS dengan Dukcapil berdasar verifikasi kelayakan penerima bantuan sosial dan pemutakhiran data keluarga penerima manfaat dari daerah ya sahabat YouTube. Jadi sumber kevalidan data para keluarga penerima manfaat ini berasal dari masing-masing daerah yang nantinya akan di-input ataupun dikumpulkan ya sahabat YouTube oleh pihak Pusdatin. Kalau sudah dirasa siap, maka data tersebut akan dikirimkan ke lembaga yang kedua. Nah, lembaga tersebut adalah Dirjen Daya Sos, ini untuk bantuan PKH, pemberdayaan sosial ya sahabat YouTube. Kemudian untuk bantuan BPNT di Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial atau Dirjen Linjamsos sahabat YouTube. Nah, data yang sudah siap tadi dikirim ke Dirjen, masing-masing Dirjen untuk di SK-kan ya sebagai penerima bantuan sosial baik itu PKH maupun BPNT tahap 1 tahun 2022 ya sahabat YouTube. Nah, SK ini akan menjadi dasar ya bagi Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk memberikan SPM, surat perintah membayar
ke pihak KPPN ya sahabat YouTube. Jadi lembaga yang ketiga adalah KPPN. Nah, KPPN ini bertugas menerbitkan SP2D ya sahabat YouTube setelah menerima SPM atau surat perintah membayar dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. SP2D ini diterbitkan ketika data KPM yang berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ini lolos pengecekan aplikasi Omspan yang ada di pihak KPPN ya sahabat YouTube. Jadi artinya antara data yang ada di bank dengan juga data yang ada di Kementerian Sosial Republik Indonesia ini sudah sinkron, baik itu alamat ya, kemudian nik, kemudian nama ya sahabat YouTube. Kalau sudah sinkron semua, jadi masuk ke lembaga yang terakhir atau lembaga yang keempat, yaitu bank penyalur ya sahabat YouTube, di mana SP2D yang sudah diterbitkan oleh pihak KPPN ini dijadikan dasar bagi bank penyalur untuk melakukan proses penyaluran ataupun transferring bantuan sosial baik itu PKH maupun BPNT tahap 1 tahun 2022 ini sahabat YouTube. Nah, hingga saat ini kemarin ada surat terakhir dari Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait dengan verifikasi kelayakan BNBA atau penerima bantuan sosial baik itu PKH maupun BPNT, yang mana proses verifikasi tersebut paling lambat dilakukan terakhir tanggal 30 Januari tahun 2022 sahabat itu. Sehingga kemungkinan besar saat ini ya sahabat itu proses penyaluran bantuan PKH maupun BPNT tahap 1 tahun 2022 masih ada di tahap penyiapan data keluarga penerima manfaat yang menunggu proses verifikasi kelayakan penerima bantuan sosial yang dilakukan oleh masing-masing daerah hingga tanggal 30 Januari tahun 2022 ya sahabat itu. Jadi seperti itu, dan kemungkinan besar nanti secara bertahap ya sahabat itu hasil dari verifikasi kelayakan yang dilakukan oleh masing-masing daerah ini akan di input ataupun akan dikumpulkan oleh pihak Pusdatin. Jadi tidak menunggu semuanya siap, namun yang siap duluan itu nanti yang akan dikirimkan ke masing-masing dirjen untuk diterbitkan SK-nya. Sehingga nanti proses penyaluran bantuan sosial ini, baik itu PKH maupun BPNT, sifatnya adalah per termin atau per gelombang ya sahabat itu, mengacu data keluarga penerima manfaat yang sudah siap, yang sudah valid berdasarkan hasil verifikasi dan juga pemutakhiran masing-masing daerah ya sahabat itu. Jadi bisa dipahami ya sahabat itu, prosesnya memang sangat luar biasa panjang, jadi harap bersabar. Namun nanti ketika prosesnya itu sudah masuk di masing-masing dirjen, sudah diterbitkan SK-nya, maka proses penyaluran ini akan semakin cepat waktunya sahabat itu ya. Jadi yang lama ini memang menunggu proses verifikasi kelayakan BNBA dan juga pemutakhiran dari masing-masing daerah. Nah, selepas itu pihak Pusdatin sudah mengirimkan ke masing-masing dirjen untuk di SK-kan, maka nanti prosesnya akan semakin cepat dan langsung masuk tahap transferring dari pihak bank penyalur ya sahabat itu. Dan tentunya ini insya Allah membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 sampai 1 minggu ya sahabat itu. Jadi sabar saja, kemungkinan besar insya Allah di minggu terakhir di bulan Januari ini hingga masuk di bulan Februari ini sudah ada proses penyaluran bantuan sosial baik itu PKH maupun BPNT ya sahabat itu. Dan apabila sahabat itu semua menemukan informasi di di media sosial yang lainnya, apabila ada yang mengatakan sudah ada yang masuk ini buktinya Rp900.000, kemungkinan besar itu bukan bantuan PKH maupun BPNT tahap 1 tahun 2022 ya sahabat itu. Jadi sabar saja, ditunggu, insya Allah minggu-minggu terakhir di bulan Januari ataupun minggu awal di bulan Februari ini sudah ada kabar pencairannya ya sahabat YouTube. Oleh sebab itu pantau terus channel Diari PKH supaya sahabat YouTube semua juga tidak ketinggalan terkait dengan informasi-informasi seputar bantuan sosial baik itu PKH, BPNT maupun bantuan-bantuan sosial yang lainnya ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasi pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan sampai jumpa di video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.